Serak-serak, cetas, puff. Serak-serak, cetas, puff. Suara benda apa ya itu teman-teman? Bendanya kecil. Kalau digesek bisa mengeluarkan api. Ya, bener banget. Itu korek api teman-teman. Nah, Ibu Penguin ingin memasak nih. Tapi sayangnya korek apinya basah. Jadi Ibu Penguin ingin meminta tolong anaknya yang menggemaskan. Ningu adalah anak Ibu Penguin. Ada pepatah mengatakan kalau buku adalah jendela dunia. Aku sangat setuju sekali teman. Sejak kecil aku sangat suka membaca buku. Dan itu membuat aku bisa tahu banyak hal. Dari membaca buku juga, aku terinspirasi untuk membuat duniaku. Yap, dunia khayalan. Di mana aku bebas berimajinasi, membuat karakter dan jalan ceritanya. Lalu akan kuajak teman-teman berpetualang di dunia imajinasiku. Kamu siap? The Ghost. Seru nih kayaknya kalau aku menulis cerita misteri. Tapi teman-teman jangan takut ya. Sepertinya cerita misteri ini akan ada komedinya. Tapi itu semua masih ada dalam imajinasiku. Belum aku tuliskan dalam cerita ini. Hihihi. Aku masih harus menyambung bagian ini dan itu. Menulis cerita itu susah-susah gampang teman. Kadang aku bisa cepat menyelesaikan satu cerita. Tapi bisa juga lama. Tergantung perasaanku saja. Karena menurutku menulis cerita tidak bisa dipaksakan agar berkesan ketika nantinya diceritakan. Dan yang pasti, aku harus peka dengan apa yang ada di sekitarku. Karena itu juga bisa menjadi sumber inspirasiku. Aku sering ngebaca buat nyari inspirasi, nambah inspirasi, ya sering. Kadang-kadang aku juga sering ngeliat karya-karya orang lain, terus aku kembangin ke imajinasi aku sendiri. Aku banyak bahan bacaan, bahkan dari buku pelajaran aja kadang-kadang aku bisa ngebayangin. Kalau misalnya dia lagi kayak gini, selanjutnya mungkin kayak gimana ya gitu. Kalau soal tokoh-tokoh yang ada di ceritaku, aku punya banyak stok di etalase imajinasiku nih teman. Hehehe. Seperti The Ghost misalnya. Tokohnya berbentuk hantu tapi lucu. Kalau kamu tahu kartun Casper, ya begitu kira-kira bentuknya. Awalnya aku lebih ke hewan-hewan mistis. Hewan-hewan mistis di negeri yang ajaib, di negeri fantasi, dan lain-lain. Terus untuk sekarang, aku lebih tertarik untuk buat yang karakter-karakternya itu campuran. Mulai dari manusia, terus mungkin ada karakter mistis juga, terus mungkin ada hewan-hewannya juga, gitu. Aku suka membuat cerita sejak aku kecil, teman. Kalau kata Bunda, Olive kecil suka bercerita di depan ayah dan Bunda. Sampai-sampai Bunda menulis apa yang aku ceritakan. Lalu, Bunda bagikan ke situs dongeng. Setelah dikoreksi dan diberi gambar-gambar lucu, dongeng karyaku itu bisa teman-teman baca. Aku sangat senang sekali bisa mengajak banyak teman untuk masuk ke dalam dunia imajinasiku. Selain mengunggah dongengku di website, aku juga berbagi dongeng melalui video di Instagram milik Bunda.
Kalau ditanya kenapa aku suka membaca, mungkin jawabannya bisa sama dengan kamu ya. Awalnya tertarik dengan gambar-gambar yang ada di buku. Dari situ aku mulai penasaran dan juga merasa nyaman ketika Bunda mendongengkan aku. Dari situlah aku merasa ingin berbagi kenyamanan kepada teman-teman lewat cerita yang aku bawakan. Aku suka membaca sejak aku masih kecil, teman. Mungkin karena waktu aku masih di dalam perut Bunda, aku dibacakan cerita atau dongeng-dongeng setiap hari. Dari 13 seri buku ini, aku sudah membacanya sampai seri kelima. Yang paling aku suka dari buku ini sebenarnya alur ceritanya. Ketika aku baca buku ini, banyak masalah yang diceritakan di buku ini memang tervisualisasikan di pikiran aku. Jadi sebenarnya menurutku baca itu sama dengan nonton film. Selain membaca, sekarang ini aku mulai belajar menggambar nih teman. Supaya semakin banyak teman-teman yang tertarik membaca, aku mengilustrasikan ceritaku ke dalam komik. Ya, komik yang aku gambar sendiri pastinya. Nah, teman-teman, biasanya setelah aku narasikan ceritaku, aku mulai eksplor nih. Aku ubah jadi komik kayak gini. Pentingnya membaca buat aku yang paling utama ya menurut aku, itu tempat aku mencurahkan imajinasi aku. Mau itu mencurahkan imajinasi atau dapat imajinasi, atau mungkin pelampiasan emosi juga kadang-kadang aku juga dari membaca. Selain itu, aku suka baca sebenarnya karena aku juga pengen ningkatin minat baca teman-teman aku yang sebenarnya minat bacanya tuh kurang menurutku. Baik, kita kan mau adain kegiatan, ya kan? Nah, biasanya kan si Olip dongeng nih, nah, Dede Kayla nari. Nah, kalau Olip kira-kira udah ada gambaran belum? Dongengnya buat apa? Dongengnya kemungkinan tentang anak kecil, dia perempuan, dia pergi ke rumah imut, terus ada kejadian-kejadian ajaib yang terjadi. Oh, keren. Kalau Kayla latihan nari kan, terus nari apa yang nanti? Nari Nusantara, Papua, Wow. di Bali. Di Bali juga gitu. Nah, latihannya sama teman-temannya juga. Berapa orang? 5 orang. 5 orang. Perkenalkan teman, yang duduk di sebelah aku ini namanya Kak Yudi. Dan di sebelahnya namanya Kayla. Kak Yudi ini pendiri Rumah Baca Zafa, tempat aku dan anak-anak di sekitar Manggarai, Jakarta Selatan belajar gratis. Walaupun namanya rumah baca, tapi bukan cuma membaca. Banyak kegiatan yang bisa aku dan teman-teman lakukan di sini. Setiap hari, dari pagi sampai sore, selalu ada anak-anak yang datang untuk belajar. Awalnya, Kak Yudi memanfaatkan teras rumahnya untuk dijadikan rumah baca. Tapi siapa sangka, banyak anak-anak yang datang untuk membaca. Saking banyaknya, Kak Yudi harus mencari tempat baru agar anak-anak bisa membaca lebih nyaman. Setelah perjuangan panjang selama 15 tahun dan banyak orang-orang baik yang membantu,
Akhirnya disinilah aku dan teman-teman bisa lebih nyaman membaca, belajar, dan mengeksplor hobi kami. Nah, kalau temanku Kayla ini hobinya menari, teman. Karena nanti akan ada kegiatan pentas anak di rumah baca dan Kayla akan menampilkan tarian Nusantara, makanya dia mau latihan nih dengan Kak Yudi. Kayla, nah rumah baca kan mau ada kegiatan pentas anak. Kalau dari Kayla mau nari, ya kan? Nah, Kayla mau nari apa? Nusantara. Kalau misalnya kita sekarang latihan gimana? Boleh ya, latihan dulu ya buat persiapan. Ya, nanti biar teman-teman pada nonton juga. Nah, karena kan teman-teman yang rumah baca, jadi bisa belajar nari juga nantinya. Kayla mau gak nanti ngajarin nari? Mau ya? Yuk kita latihan dulu. Oh ya, Kak Yudi ini ayahnya Kayla, teman. Walaupun pendiri rumah baca, Kak Yudi bukan pengajar atau pendidik. Tapi karena dia sering melakukan kegiatan sosial dan di Manggarai dulu terkenal dengan kejahatan, jadilah Kak Yudi membuat perubahan dengan mendirikan rumah baca. Karena Kak Yudi percaya perubahan bisa terjadi jika dimulai dari pendidikan. Seperti yang ku bilang, di sini kita tidak cuma belajar, tapi juga ada pengembangan minat. Di rumah baca Zafa juga memiliki guru tari loh, teman. Jadi Kayla dan teman yang hobinya menari bisa berlatih menari. Untuk programnya aku semua ikut. Karena selain membaca dan berdongeng di sana, aku juga pengen membaurkan diri dengan rumah baca itu kan. Jadi lebih nyaman, lebih lebih dekat dengan teman-teman di situ. Yang juga tidak kalah seru, lingkungan rumah baca Zafa dijadikan kampung literasi loh, teman. Karena minat masyarakat yang sangat tinggi dengan rumah baca Zafa. Maka dari itu, perlu sekali adanya rumah baca atau fasilitas literasi di wilayah Manggarai, supaya semakin banyak anak yang bisa mendapat ilmu. Jadi sejak kita mendirikan atau meluncing kampung literasi di 2001 lalu, kita kerjasama dengan Karang Taruna Kelurahan dan juga beberapa unit RW-nya. Jadi ada 3 yang coba kita launching pada saat pembukaan lalu. Kita launching kampung literasi itu memang dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur waktu itu. Nah, ketika peresmian pojok baca juga langsung oleh Gubernur saat itu juga. Ada di RW 1, RW 6, dan RW 8 gitu. Aku baru inget nih, Dah, di rumah baca Zafa ada event. Oh, kapan? Hari Kamis, Dah. Hari Kamis ini? Iya. Oh, terus? Aku diajak mendongeng sama Kak Yudi. Oh gitu. Terus udah ada yang mau didongengin apa udah kepikiran? Aku pengen dongeng yang rumah berlumut, Dah. Oh, terus mau siapin apa buat hari Kamis berarti? Aku kepikiran buat bikin origami rumah aja. Origami rumah. Kalau urusan kegiatanku, pasti deh Bunda yang akan selalu tahu.
karena aku akan berbagi meminta pendapatnya dan meminta bantuannya untuk mempersiapkan keperluanku mendongeng. Belum, ya udah ganti baju dulu deh. Ganti baju terus siapin, karena ini kan berarti ini udah hari apa? Hari Selasa. Tinggal lusa. Oh iya ya. Yaudah ganti baju terus kita siapin ininya apa? Tongkatnya. Oke. Ada semua nggak alatnya? Ada. Apa aja? Berarti ada sumpit, ada kawat, terus sama kertas buat print doang. Ya udah, oke. Oke. Yaudah, ganti baju ya? Oke. Biasanya untuk menarik perhatian teman-teman saat aku membaca dongeng, aku selalu memakai properti teman. Dan aku biasa membuatnya sendiri. Dibantu Bunda deng, hehehe. Dari awal minatku membaca dan bercerita muncul, selalu Bunda yang memantau perkembanganku. Tapi sekarang ini, kalau aku sedang membuat cerita, aku tidak lagi kasih tahu Bunda. Karena aku mau cerita yang aku bagikan adalah hasil asli imajinasiku. Aku proses penulisan cerita, aku nggak terlalu suka sharing. Untuk proses tersebut, aku lebih suka nyimpen sendiri, dan ketika udah siap, udah matang, aku baru sharing ke teman-teman, ke keluarga, ke sahabat. Itu menurutku lebih enak dikerjainnya begitu. Aku juga pengen bikin kejutan juga, kayak misalnya Bunda lagi santai nih, terus tiba-tiba aku bilang, Bunda, aku bikin cerita baru, mau baca nggak gitu. Saat aku menulis sebuah cerita atau dongeng, aku sudah memikirkan dongeng ini akan aku bawakan untuk siapa pendengarnya. Nah, kalau untuk acara di rumah baca nanti, karena kebanyakan yang mendengar adalah adik-adikku, jadi aku akan mendongeng tentang seorang anak yang bertemu penyihir. Hihi. Maka dari itu, aku sedang membuat tongkat penyihir nih, agar saat aku mendongeng nanti, suasananya jadi lebih hidup. Halo semuanya. Hari ini dari Rumah Baca Zafa akan menampilkan tarian Nusantara dan dongeng dari Olive. Maka sekarang kita akan tampilkan tarian Nusantara dari anak-anak Rumah Baca Zafa. Silakan. Nah, yang aku suka dari tempat ini, aku dan teman-teman diberi kesempatan untuk belajar tampil di depan umum, teman. Pasti kalau tidak terbiasa tampil di depan umum, rasanya akan deg-degan ya, atau biasa disebut dengan demam panggung. Tapi di sini, Kak Yudi dan kakak-kakak relawan rutin mengadakan pentas seperti ini. Walau sederhana, tapi kalau sering tampil di depan teman-teman seperti ini, rasa keberanian dan kepercayaan diri kita akan dilatih jadi lebih kuat kan? Dan waktunya giliranku mendongeng nih. Sang penyihir mengayunkan tongkatnya 3 kali. 1, 2, 3. Dia menyebutkan sebuah mantra. Kira-kira mantranya apa, teman-teman? Ada usulan? Abrakadabra. Oke, kita sebut mantranya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Abrakadabra. Sekali lagi. Abrakadabra. Tiba-tiba Alia terangkat. Dia berputar-putar dan berputar-putar. Sampai akhirnya sesuatu terjadi padanya. Ternyata Alia berubah menjadi anak laki-laki. Waduh,
anak laki-laki. Nah, setiap di akhir penampilanku, yang menjadi ciri khasku adalah aku akan mengajak teman-teman untuk membuat origami. Karena tadi bercerita tentang rumah berlumut, mari kita membuat origami rumah. Sekarang yang bagian kebukanya dilipat segitiga. Untuk latihan kepercayaan diri di rumah baca itu aku ada sedikit progres. Tapi untuk sebelumnya menurutku aku sudah percaya diri. Karena aku pertama kali dongeng di rumah baca itu waktu sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Udah semua? Nanti bisa dibikin lagi ya bareng teman-teman kalian. Makasih teman-teman, dadah. Ingat alasanku jadi suka membaca, teman? Yap, karena tertarik dengan gambarnya. Dari sebuah gambar, aku jadi penasaran dengan ceritanya. Ketika baru mulai membaca, aku jadi penasaran bagaimana cerita selanjutnya sampai selesai. Jadilah aku membaca banyak cerita dan buku. Untuk ngegambar dari bidang lain selain cerita, aku udah mulai dari sebelum ada keinginan untuk ilustrasi. Jadi sebelumnya aku lebih suka gambar apa yang ada di pikiranku dulu sebelum ilustrasi. Nah, karena Alia tertarik nih, Alia pengen makan tuh satu permennya. Aku berharap dengan aku mendongeng bisa membuat kamu jadi suka membaca, agar kamu juga bisa membuat dunia imajinasi sendiri dan mengajakku untuk berpetualang di dunia imajinasimu. 3